Bukan lagi kehidupan saya. Tapi alhamdulillah Allah SWT masih sayang sama saya. Maka saya ketika istri saya melihat saya gelisah, saya sering ngelamun, saya seperti tidak percaya diri, terus saya akhirnya diajak untuk ketemu dengan Bang Gito Rolis almarhum. Kenal nggak Gito Rolis? Kenal ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, mudah-mudahan Allah masukkan dia ke surga ya, karena dia baik sekali alhamdulillah. Nah, Gito Rolis ini dulu episode terakhirnya waktu zaman nakalnya itu saya ada di situ. Saya ikut dengan beliau. Tapi selalu ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik, katakan dalam suasana hingar-bingarnya dunia malam, kami berdua masih sering ngobrol, sampai kapan nih kita mau begini? Ya kan? Masa sih kita mau begini terus? Nanti jangan-jangan kita ke neraka mati kan gitu. Nah, ini selalu kita bicara seperti itu. Tapi sempat beberapa waktu, kurang lebih 4 tahun saya tidak bertemu dengan beliau. Ini sebelum masuk penjara nih. Terus 4 tahun kemudian saya ketemu beliau, sudah berubah penampilannya, tutur katanya, dan beliau sering mengajak ke saya, ayolah Heng, kita sholat, kita ini belajar agama segala macam. Dan saya tidak ambil peduli, karena dulu saya nggak paham, karena saya merasa sudah cukup. Saya juga dulu di keluarga udah cukup, inilah sekarang saya nggak peduli. Tapi justru ketika sudah keluar, istri saya melihat saya gelisah dan segala macam, akhirnya istri saya bilang, ayo kita ke Gito yuk, ke Gito, siapa tahu kita bisa tukar pikiran, ya, barangkali ada pencerahan. Saya sempat bingung juga, kamu ajak saya ke Gito mau ngapain? Paling nanti saya diajak sholat lagi, paling diajak ke masjid. Pikiran saya seperti itu dulu. Dan saya merasa saya sudah cukup. Selama di penjara saya sudah sholat 5 waktu, sholat itu, sholat ini, ngaji apa segala macam. Tapi istri saya bilang, kamu masih bingung, kamu kayak orang linglung, kayak orang gak punya agama, kamu tidak yakin dengan Allah gitu loh, kamu hanya ibadah saja. Nah, akhirnya dengan terpaksa sekali akhirnya saya ketemu dengan almarhum Gito Rolis. Ini satu hal yang saya mungkin tidak lupa, tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Saya ketemu Gito Rolis, ngobrol-ngobrol segala macam. Akhirnya Gito ajak saya untuk itikaf 3 hari. Wah, saya berat banget tuh diajak itikaf 3 hari. Baru keluar penjara diajak lagi itikaf di masjid. Waduh, ini saya bilang ya kira, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau saya siap saya telepon Kang Gito. Udah, singkatnya saya pulang dari situ, saya berantem sama istri saya bilang, kan saya bilang apa kan, akhirnya saya diajak ke masjid, saya begini segala macam, pokoknya marah-marah saya. Tapi istri saya bilang dengan sabarnya, insya Allah mudah-mudahan dengan kamu ikut dia itikaf di masjid, mudah-mudahan Allah kasih jawaban dan memberi ketenangan sama kamu. 2 minggu berikutnya setelah saya merasa siap, akhirnya saya telepon Kang Gito. Akhirnya dia bilang, oke lah kalau gitu tanggal sekian kita mulai itikaf. Singkat cerita saya ikut itikaf. Waktu itu di Masjid Sentul. Saya itikaf di sana 3 hari. Hari pertama saya merasa ini apa ya, sama semua yang saya kerjain, sholat ya kan, terus ada taklim segala macam. Hari kedua sampai hari ketiga saya merasa seperti nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi justru ketika mau pulang, ketika baru selesai itikaf, kita berdoa sama-sama, disitulah saya betul-betul seperti ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya di situ nangis. Saya belum tahu nangisnya karena apa, tapi saya merasa jiwa saya menjadi sejuk. Saya menjadi seperti manusia yang baru lahir kembali. Akhirnya dengan kejadian itu saya bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan seperti itu? Jadi rupanya kalau kita sebagai manusia, kalau batin kita rusak, hati kita rusak, kita perginya harus ke bengkel. Bengkelnya manusia itu adalah masjid buat orang Islam. Jadi rupanya sudah lama saya punya batin ini, punya rusak, nggak bener gitu.
Jadi ketika diajak itikaf di masjid itu mungkin rupanya perbaikan itu karena betul-betul ikut adab gitu ya. Jadi selama 3 hari itu saya full sholat di masjid, 3 hari full di situ, setiap waktu, tepat waktu, berjamaah. Jadi rupanya memang itu anjuran daripada Rasulullah SAW. Itulah sholat yang benar. Selama ini saya sholat memang sholat, tapi tidak pernah di masjid, tidak pernah berjamaah, tidak tepat waktu. Yang penting asal sholat saja, walaupun sholatnya 5 waktu. Nah di situ akhirnya saya berpikir bahwa ternyata ada keberkahan apabila kita ikut cara Rasulullah SAW. Nah disitulah saya baru tahu, diterangkan oleh para ulama di situ bahwa Allah ini meletakkan kebahagiaan kepada setiap makhluknya sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi apabila makhluk ini mencari kebahagiaan di luar kodrat daripada Allah SWT, maka akan jadi gelisah, akan jadi nggak karu-karuan, bahkan bisa binasa dalam keadaan yang tidak beriman. Itu yang saya ambil pelajaran. Jadi kalau misalnya ikan itu Allah letakkan kebahagiaan ikan itu hanya di dalam air. Apabila ikan di dalam air maka dia bahagia. Tapi kalau ikan mencari kehidupan, kebahagiaan di luar air, maka bukan saja sengsara, bahkan bisa binasa. Begitu juga burung. Allah meletakkan kebahagiaan burung itu hanya di udara saja. Terbang sana, terbang sini, maka burung bahagia. Tapi ketika dia mencari kebahagiaan di luar kodratnya, dia sebagai burung mencari kehidupan di darat misalnya, karena makanan cacing, walaupun makanan cacing, tapi Allah tidak tetapkan kehidupannya di darat, maka insya Allah burung itu akan ditangkap orang, bisa terlindas mobil, ya kan, bisa sengsara, bisa ditangkap orang. Walaupun ditangkap sama orang, dimasukkan ke sebuah sangkar yang terbuat dari emas berlian, tiap hari dimakan, maka insya Allah boleh ditanyakan sama burung itu bahagia apa enggak? Pasti jawabannya tidak. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Dan terutama kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia. Allah juga letakkan kebahagiaan manusia ini hanya di dalam amal agama yang sempurna, tidak di luar itu. Tidak pada harta, tidak pada wanita, tidak pada jabatan, tapi hanya dalam amal agama yang sempurna. Di dalam perkawinan kita, rumah tangga kita, apabila ada agama, menjadi nilai ibadah. Dalam perkumpulan ini, dalam pertemuan sekarang ini, ada nilai agama, menjadi nilai ibadah. Jadi jangan diberat-beratkan. Ibadah itu bukan yang sholat saja. Jadi alhamdulillah, sejak itulah saya mendapatkan yang namanya apa ketenangan itu. Saya mulai belajar hidupkan amal agama di dalam segala sisi kehidupan saya. Sehingga sekarang ini alhamdulillah saya, karena panutan saya sekarang ini Rasulullah SAW, tidak seperti dulu. Kalau dulu panutan saya ketika saya jadi model, saya pengen seperti top model yang paling top. Siapa? Saya ikutin gaya hidupnya. Ketika saya main film, saya ikutin siapa bintang film yang paling top, saya ikutin gaya hidupnya. Misalnya Marlon Brando, gaya hidupnya bagaimana? Ceweknya harus 4, harus 5, saya ikutin dulu, ya kan? Terus mobilnya harus mewah, saya cari. Pokoknya bagaimana caranya supaya orang melihat saya seperti Marlon Brando. Tapi sekarang alhamdulillah sejak saya kenal dengan dakwah ini, maka kehidupan saya ingin seperti Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal berpakaian pun saya kepengen seperti beliau. Artinya yang sunnah, yang sesuai dengan anjuran beliau gitu. Nah sejak itulah saya betul-betul saya mendapat bahagia. Sekarang ini saya betul-betul merasakan suatu kebahagiaan, dan Allah betul-betul mengkaruniakan saya luar biasa. Bahkan seperti sekarang ini, pertemuan yang luar biasa ini, saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah berhayal saya datang ke Korea bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tapi berkat
Ada usaha agama walaupun sedikit Allah muliakan. Walaupun saya bukan ustadz, orang bilangnya ustadz. Kiai Haji Hengki Ternando, masya Allah. Padahal saya belum belajar apa, baru sedikit, gitu. Tapi alhamdulillah Allah sudah muliakan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya, terutama buat saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebab hidayah buat kita semua. Kalau salah datang dari saya, benar itu hanya milik Allah SWT. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.